Hai semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja dan sukses selalu ya. Di kesempatan kali ini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Mars Needs Mom. Film ini menceritakan seorang anak kecil yang bernama Milo yang berjuang menyelamatkan ibu kandungnya yang tengah diculik oleh para alien, di mana alien ini berasal dari planet Mars. Lalu apakah Milo dapat menyelamatkan ibunya? Yaudah yuk, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ulas alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan robot kiriman NASA yang menemukan fakta bahwa kemungkinan besar di masa lampau terdapat kehidupan di planet merah. Lalu scene berpindah memperlihatkan bayi-bayi alien yang baru saja menetas dari bawah tanah, dan di sana terdapat alien dewasa. Karena alien itu tidak memiliki nama, kita panggil aja dia Andin. Di sana juga terdapat alien wanita tua, yang dimana alien tua itu adalah pemimpin dari alien-alien yang ada di sana. Terlihat mereka berdua sedang mencari sesosok seorang ibu di planet lain, yaitu planet bumi, untuk diculik dan menjadikannya seorang ibu dari para bayi yang baru saja menetas tadi. Setelah melakukan pencarian, akhirnya mereka memutuskan untuk menculik ibu dari seorang anak yang bernama Milo. Scene berpindah kembali memperlihatkan kehidupan Milo dan ibunya di bumi, dan diketahui bahwa Milo adalah seorang anak yang baik dan penurut. Hanya saja ibunya agak sedikit bawel dan terus menyuruh Milo, membuat Milo agak sedikit kesal. Kemudian Milo pun mendapat telepon dari ayahnya, dan ayahnya berkata bahwa hari ini dia akan pulang terlambat. Malam pun tiba, terlihat ibunya Milo tengah menyuruh Milo agar segera memakan brokoli. Tapi Milo malah memberikan brokoli itu kepada seekor kucing. Alhasil kejadian itu pun diketahui oleh ibunya Milo, yang membuat ibunya marah dan segera menyuruh Milo untuk masuk ke kamarnya. Lagi-lagi ibunya Milo marah karena melihat keadaan rumah yang berantakan dan menyuruh Milo agar segera tertidur. Milo pun tanpa sengaja berkata kepada ibunya jika lebih baik hidupnya tidak memiliki seorang ibu. Tentu saja perkataan Milo pun membuat ibunya sedih dan kecewa. Kemudian Milo pun menyesali perkataannya dan memutuskan untuk meminta maaf kepada ibunya. Milo pun keluar kamar dan melihat cahaya aneh di dalam kamar ibunya yang membuat ia langsung masuk ke dalam. Setelah masuk, Milo kaget karena ibunya sudah tidak ada. Lalu ia melihat sebuah benda misterius semacam roket di luar rumah. Tanpa pikir panjang, Milo langsung mengejarnya dan mendapati ibunya yang sudah ada di dalamnya dan hendak dibawa pergi. Tanpa sengaja baju Milo menyangkut di sayap roket itu dan membawanya pergi ikut bersama ibunya. Setelah sampai di planet Mars, keberadaan Milo diketahui oleh para alien itu yang membuat Milo dikurung di sebuah tempat. Milo pun terbangun dan segera mencari jalan keluar. Lalu Milo mendengar suara manusia yang menyuruhnya agar lompat ke saluran agar bisa keluar dari tempat itu, dan Milo pun langsung melakukannya. Milo terjatuh dan tiba di tempat pembuangan sampah, yang dimana di sana terdapat alien-alien lain di tempat itu. Milo pun mencoba menjelaskan kedatangannya ke tempat itu, tapi nyatanya mereka kesulitan berkomunikasi. Tiba-tiba muncullah sebuah robot yang membawa Milo pergi dari tempat itu. Robot itu membawa Milo ke sebuah tempat tinggal orang yang tadi bicara kepada Milo, di mana orang itu bernama Gribble. Terlihat Gribble sangat senang karena dia akhirnya memiliki seorang teman baru. Milo menjelaskan bahwa ia sedang mencari ibunya, tapi Gribble tak menghiraukannya dan malah terus-terusan bicara. Gribble di sana tinggal bersama satu alien yang selama ini menemaninya. Ketika mereka menonton TV, Milo melihat ibunya yang tengah pingsan bersama para alien. Kemudian Gribble mematikan TV-nya. Gribble menjelaskan bahwa saat ini Mars sedang membutuhkan ibu untuk merawat para anak bayi alien yang baru saja menetas.
Milo pun meminta bantuan kepada Gribble untuk menyelamatkan ibunya. Lalu Gribble pun memberikan alat-alat yang dibutuhkan Milo dan berkata bahwa waktu yang dimiliki Milo untuk menyelamatkan ibunya kurang dari 7 jam saja. Dan Milo pun disuruh untuk menyamar menjadi alien agar bisa masuk ke tempat di mana ibunya berada. Tiba di mana Milo mulai menyamar sebagai alien dengan terus mengikuti instruksi dari Gribble. Sialnya di sana terdapat pengecekan para alien yang membuat Milo ketahuan dan hendak dibawa pergi oleh penjaga di sana. Beruntungnya Gribble dapat membantu Milo meloloskan diri. Milo pun segera berlari, tapi sayangnya ia menemukan jalan buntu dan terlihat Gribble yang sudah didatangi oleh para alien dan Milo kehilangan komunikasinya dengan Gribble. Milo semakin terpojok karena ia terus-terusan dikejar oleh alien hingga tiba di mana ia bertemu dengan alien yang bernama Andin tadi. Milo pun terkejut dan langsung terjatuh dari tebing yang sangat tinggi. Tapi beruntungnya Andin dapat menyelamatkan Milo. Milo yang tahu Gribble sedang dalam bahaya segera pergi ke tempat Gribble dengan diikuti si Andin yang terus-terusan menanyakan kehidupan di bumi. Singkat cerita, Milo pun sampai di tempat Gribble dan menemukan fakta bahwa Gribble adalah seorang anak yang sama seperti Milo, datang ke Mars untuk menyelamatkan ibunya. Tiba-tiba ia menemukan robot ciptaan Gribble yang sedang terjepit besi-besi yang ada di sana. Dengan segera Milo menolong robot itu. Kemudian robot itu memberitahu kepada Milo bahwa Gribble dibawa oleh para alien itu. Scene berpindah kepada Gribble yang hendak dieksekusi mati oleh para alien, tapi beruntungnya Milo datang di waktu yang tepat dan menggagalkan semuanya. Pimpinan alien itu langsung menyuruh Andin untuk menembak Gribble dan Milo, tapi Andin malah melempar tembakan itu kepada Milo yang membuat Milo dan Gribble dapat meloloskan diri. Lalu Andin dibawa pergi oleh robot ciptaan Gribble. Kembali kepada Milo dan Gribble yang sudah bersama alien-alien yang ada di tempat pembuangan sampah tadi. Tak sampai di situ, para alien yang tadi masih mengejar mereka yang membuat mereka terjatuh ke sungai yang mengalir ke sebuah tempat. Setiba mereka di daratan, Milo mengajak Gribble untuk kembali menyelamatkan ibunya, tapi Gribble menolaknya. Lalu Milo memberikan baju yang terdapat foto ibu dan dirinya yang membuat Gribble sedih dan menceritakan semuanya bahwa dulu dia adalah anak yang sama seperti Milo, tapi sayangnya ia gagal menyelamatkan ibunya. Gribble pun berubah pikiran dan hendak menolong Milo untuk menyelamatkan ibunya. Kemudian tiba-tiba muncullah Andin yang membuat Gribble panik dan berlari karena ia menyangka bahwa Andin akan menembaknya. Milo pun mencoba menjelaskan semuanya kepada Gribble. Akhirnya mereka semua melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Andin tanpa sengaja ia melihat lukisan di dinding dan ia baru tahu bahwa penduduk Mars memiliki keluarga. Dan menyadari bahwa selama ini ia ditipu oleh pimpinannya. Andin pun memotret gambar tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Setiba di tempat yang mereka tuju, dengan segera mereka menyalakan alarm tanda bahaya yang membuat semua para alien keluar dari tempat itu. Akhirnya mereka berhasil mencuri sebuah roket yang ada di sana. Lalu Gribble pun membagi tugas kepada mereka, yang dimana Milo bertugas menyelamatkan ibunya dan dirinya bersama Andin bertugas mengambil alih sistem roket itu. Milo segera bergegas untuk menyelamatkan ibunya dengan waktu yang tersisa 1 jam sebelum waktunya habis. Gribble mengantar Milo ke tempat di mana ibunya berada. Setiba di sana, Milo langsung menyelamatkan ibunya dan ibunya yang terbangun terkejut karena ia sudah berada di tempat yang sangat asing baginya. Di sisi lain, Andin sudah meluncurkan roketnya untuk membawa Milo dan ibunya keluar Mars dengan waktu yang hanya 2 menit saja. Dengan bergegas, Milo dan ibunya bersiap-siap. Ketika mereka tengah menuju roket itu, pimpinan alien berusaha menembak Milo, tapi beruntungnya aksinya digagalkan Gribble dan tembakannya mengenai kaki Milo yang membuat helm udara Milo pecah.
Milo pun mulai kehabisan napas dan di sini kita akan diperlihatkan pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya. Ibu Milo memberikan helm udaranya untuk Milo. Milo yang melihat ibunya yang hampir mati sangat panik hingga tiba di mana Gribble datang membawa helm udara lain yang dulu helm itu hendak digunakan untuk menyelamatkan ibunya. Ibu Milo pun segera sadar dan Milo meminta maaf atas perlakuan waktu itu. Kemudian mereka berdua berpelukan. Tiba-tiba para alien dan pimpinannya mengepung mereka hingga tiba di mana Andin datang dan membongkar semua kejahatan pimpinan mereka dengan menunjukkan foto yang telah dipotretnya waktu itu, yang membuat pimpinan alien itu dibawa dan hendak dihukum. Di akhir film kita akan diperlihatkan mereka yang sudah sampai di bumi dengan selamat. Milo dan ibunya mengucapkan terima kasih kepada Gribble, lalu Gribble pun kembali ke Mars bersama Andin. Milo dan ibunya segera masuk ke rumah dan tak lama ayahnya Milo pun pulang dan tentu saja film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, semoga kalian suka dan terhibur ya. Gua pamit and see you the next video guys, bye bye.